Kami mengucap syukur Engkau memberikan kepercayaan buat setiap kami untuk boleh melayani Engkau pagi hari ini. Boleh mempersembahkan pujian penyembahan yang baik dan terbaik dalam setiap hidup kami untuk Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Syakarata karapas sikiniti karapas sikiniti karamana sini. Shikirata kalalama lama ya shikirata kalalama ya shataka ya lalala. Kirata kalalama ya shikirata kaya lalala ya sedididi. Kiralalama ya shik. Kirata kalalama ya shikirata kaya lalala. Kirata kalalama ya sedididi. Kita Kirata oh Jesus, oh Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Engkau Allah Immanuel. Nama ya sata karana namo. Nama ya nama ya so. Haleluya, haleluya. Kata nama ya Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang berkuasa dan menyertai setiap hidup kami pagi. Kirata kalalama ya Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kaulah harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Immanuel, oh Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Kiara nama Yeshe. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu,
yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Nya pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, yang mau berkata sekali lagi, Tuhan, Kau Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama, bagi nama Tuhan. Kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, di atas segala
kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala. Mari penuhi tempat ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan susu dan madu dan kelimpahan-Mu Bapa. Bagi nama Tuhan, nama Tuhan, kemuliaan. Sebab Kau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, di atas segalanya. Tempat ini nama Tuhan, tempat ini, tempat ini, hidup kami, hidup kami, hati kami, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian. Kiatana nama Yahweh. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sebab hanya bagi nama Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Mari dengan sepakat kita mau sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. How great is our God, how great is our God. Mari Tuhan, biar kebesaran nama Tuhan yang
pagi ini. Kemuliaan-Mu Tuhan. How great, how great is our God. How great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. We sing, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami berkata, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. We sing how great, how great, how great is our God. How great is our God. How great, how great is our God. We sing how great, how great, how great is our God. How great is our God. How great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Oh, is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami percaya pagi ini Kau Bapa yang besar dengan kuasa yang gak terbatas Tuhan, yang sanggup memulihkan hidup kami, sanggup membalikan keadaan hidup setiap kami Tuhan, karena kami percaya susu dan madu sudah Kau sediakan bagi setiap kami Bapa. Pagi ini kami mau berkata, ada pembalikan keadaan Kau genapi di tahun ini dalam hidup kami. Haleluya. Hari ini telah dinyatakan masa-masa perkenanan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja,
tiba, datang, membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja, membalikan amin keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Hari ini telah dinyatakan masa-masa perkenanan, tempatnya telah diulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja, harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang, membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja, membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Mari terima anugerahnya, anugerah berkat melimpah, otoritas tak diberikan. Inilah masa anugerah berkat melimpah, anugerah berkat melimpah, otoritas tak diberikan. Inilah masa haleluya, membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja, membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja, membalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja, segala puji, segala puji hormat bagi Sang Raja, segala puji hormat bagi Sang Raja. Amin. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan,
Di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Yesus datang di atas awan, amin. Surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan, amin. Dan inilah zaman hambamu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yesus datang, amin. Tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yesus datang, amin. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yesus datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah surya kebenaran bagi setiap kami. Engkau dengan kuat kuasa-Mu dan kuasa-Mu yang tidak terbatas akan membantu setiap kami, memulihkan dan menolong setiap kami Tuhan. Pagi ini kami mau berkata Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu bagi hidup setiap kami. Kuasa-Mu yang unlimited, yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, mari Bapa, biar apa yang menjadi firman-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas. Kami percaya Tuhan pagi ini Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang selalu setia ada bagi setiap kami Bapa. Di setiap langkah hidup tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkat kami Tuhan. Kau yang mengubah setiap hati kami. Cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau
tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sebab kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Dan jalan-Mu yang gak pernah kami duga, yang Kau sediakan bagi setiap kami. Biar pagi Tuhan kami akan melihat kuasa yang tidak terbatas Kau nyatakan bagi hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala. Katakan sekali lagi, Kau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi ini Tuhan kami sudah membawa setiap pujian sembah kami hanya bagi nama-Mu. Biar semuanya Tuhan Kau terima dan berkenan di hati-Mu Bapa. Kami tahu masih jauh dari kata sempurna, tapi kami percaya Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Biar setiap pagi yang kami bawa adalah persembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Mari Bapak pagi ini Kau yang siapkan hati kami, wadah kami, berjalan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti, boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, shalom, pagi ya, luar biasa, amin. Sekarang ini tanggal berapa ya? Udah tanggal 25 Saudara ya. 5 hari lagi berganti ke bulan Desember. Tinggal 1 bulan 5 hari lagi kita menuntaskan tahun 2024. Saya percaya bahwa setiap kita pasti merindukan akan ada di posisi to the top. Amin. Amin ya. Siapa yang mau ada di puncak kejayaan boleh angkat tangannya ya. Menikmati semua apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Nah, hari ini saya dapat tentang berdamai dan mengampuni Saudara. Ini juga yang lagi saya pelajari dalam kehidupan pribadi saya, bahwa kadang ketika kita tahu bahwa kalau ditanya siapa yang mau to the top, siapa yang mau ada di posisi puncak kejayaan, tadi kita semua angkat tangan dan kita tahu bahwa kita harus ada di posisi itu. Tapi kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan apa yang terjadi di masa lampau yang kita ingat-ingat kembali, itu yang kadang membuat kita jadi susah untuk merangkak dengan cepat kepada to the top. Kadang masa lalu yang kelam itu dijadikan alasan untuk kita nggak bisa maju dalam Tuhan. Setiap kita punya masa lalu itu pasti. Ada yang kelam, ada yang mungkin biasa aja, atau ada yang mungkin kayaknya hidup saya baik-baik aja. Ya kan, setiap orang berbeda Saudara. Tapi saya percaya apapun itu yang sudah terjadi di masa lampau, itu adalah bentuk pembelajaran, itu adalah bentuk didikan yang Tuhan beri dalam hidup kita, supaya
dari masa ke masa, dari hari ini sampai hari-hari ke depan, kita bisa belajar dari setiap kesalahan kita. Kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu kita supaya kita bisa dengan cepat, bisa dengan kuat mencapai to the top. Yesaya 43 ayat 18 ayat 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, Saudara. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam jalan-jalan kita, Saudara. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Ya, kita menerima firman akan ada lahan yang baru, akan ada semua yang baru akan Tuhan bukakan. Inilah yang sedang Tuhan perbuat hari-hari ini dalam hidup setiap kita. Beberapa mungkin sudah mengalami menerima sesuatu yang baru, lahan yang baru, posisi yang baru, semua yang baru. Tapi hari ini kita pun juga harus tetap kuat di dalam iman kita supaya kita nggak terjebak dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau di hidup kita. Banyak dari anak-anak Tuhan yang nggak bisa bergerak kemana-mana karena belum istilahnya melupakan atau berdamai mengampuni masa lalunya. Mungkin pernah ada yang mengalami kekecewaan, sakit hati, ya kan? Trauma, penyesalan di masa-masa lampau dengan orang-orang yang mungkin orang terdekat kita dalam hidup setiap kita. Dan itu yang kadang membuat kita jadi nggak bisa maksimal. Setiap ketemu jadi keinget lagi. Setiap ketemu jadi keinget lagi. Contoh misalnya, saya waktu zaman remaja mungkin pernah ditegur sama Tante Ina dengan keras, ya kan. Sekarang kalau ketemu, wah iya ya, dulu Tante Ina pernah marahin saya. Jadi sebel ngeliatnya gitu kan. Ini contoh ya Tante. Enggak, Tante baik kok ya. Kalau kadang kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa melupakan apa yang telah lalu, Saudara. Ketika saya mungkin ngeliat Tante Ina, karena Tante Ina pernah marahin saya dahulu dengan keras. Mungkin akan ingat lagi, oh iya Tante Ina dulu pernah marahin saya. Sakit hati saya nih. Dan sekarang kalau ketemu bawaannya kesel terus. Sebel gitu kan. Dimarahin, sakit hati. Mau sampai kapan kita terjebak dalam lingkaran seperti ini, Saudara? Untuk kita bisa melejit, untuk kita bisa to the top, untuk kita bisa menuju ke puncak, Saudara. Kalau orang naik gunung kan nggak boleh bawa yang berat-berat, ya kan? Ranselnya ditinggal di pos yang mau menuju ke puncak, sisanya bawa yang enteng-enteng atau nggak ada beban di badannya supaya bisa naik dengan maksimal. Begitu pula kita, Saudara. Kita tahu kita mau menuju ke atas, ke puncak kejayaan apa yang Tuhan sediakan. Kita sedang menuju ke situ. Kalau itu masih menggandul di hidup kita, sakit hati, kekecewaan itu terus ada dalam pikiran kita. Kita nggak bisa melupakan apa yang telah lalu, nggak bisa mengampuni kesalahan di masa lalu. Itu yang akan terus menggerogoti hidup kita dan bikin kita jadi nggak bisa maksimal di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya apa yang sudah kita declare-kan setiap pagi, itulah yang akan terjadi bagi setiap kita, Saudara. Ya, semua akan dipulihkan. Yang mati dan yang mandul akan dipulihkan. Yang tidak mungkin dalam pikiran kita akan Tuhan sediakan. Tidak ada barang yang mustahil buat Tuhan. Itulah yang harus kita percaya. Untuk kita bisa mengalami itu, maka lupakan, berdamailah dan ampuni semua apa yang ada di belakang kita. Setiap kita mungkin punya pengalaman yang tidak enak, yang mungkin sampai pada hari ini masih keinget-inget, lupakanlah itu, Saudara. Kalau kita bisa lepaskan
pengampunan, percayalah Tuhan akan bertindak dengan sangat dahsyat di hidup kita. Tuhan pun juga mengampuni setiap kita yang berdosa. Masakah kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita nggak mau mengampuni kesalahan orang lain, saudara? Ya. Contoh di Alkitab, Yakub dan Esau. Ya. Ini kan dua saudara yang istilahnya yang satu itu mengingini hak kesulungan, yang satu itu meremehkan hak kesulungan. Sampai akhirnya Yakub menipu Esau dan juga ayahnya Ishak. Kita buka di Kejadian 27 ayat 30 sampai 40. Kejadian pasal yang ke-27 ayat 30 sampai 40. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan. Masakan anakmu agar engkau memberkati aku," kata Esau. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, merongronglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapak." Jawab Ishak, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapak? Berkatilah aku ini juga, ya Bapak." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Yakub menipu kakaknya dan juga ayahnya, ya kan? Ketika Ribka bilang sama Yakub, "Itu tuh Esau lagi disuruh sama ayah kamu, suruh cari binatang diburu untuk dipersembahkan supaya dia dapat berkat kesulungan." Mulai nih pikiran liciknya jalan. Lalu akhirnya dengan berbagai cara, kan Yakub itu orangnya klimis. Kalau Esau kan ada berjenggot berbulu, ya kan. Bagaimana kalau dia menyentuh, kan aku ini nggak ada bulu, dia bilang. Akhirnya dengan berbagai cara dipasang bulu-bulu binatang supaya dibikin semirip Esau. Dan akhirnya terjadilah tipu daya. Ishak menyangka itu adalah Esau, dan akhirnya Yakub diberkati menerima hak kesulungan. Sebelum itu, ya kan, sama juga kan Yakub memberikan sup kacang untuk istilahnya mengambil hak kesulungan. Kalau kita lihat kisah ini ya Bapak Ibu Saudara, kayak seakan-akan kenapa kok sepertinya Tuhan membiarkan Yakub menipu Ishak dan menurunkan berkatnya. Ada sisi lain dari semua yang negatif dari Yakub, ya, dia licik, dia suka menipu. Tapi sisi lain adalah dia ini menghargai yang namanya hak kesulungan. Beda dengan Esau. Kita buka dari Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?"
Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang berhak menerima adalah Esau, benar? Dia anak sulung dan dialah yang berhak menerima hak kesulungan dan berkat dari Ishak. Tetapi Esau memandang sebelah mata hak kesulungan itu. Karena mungkin posisi dia lagi capek, lapar, Yakub adiknya bawa roti, bawa sup kacang merah, ya kan? Begitu lezatnya. Yakub dengan semua intrik-intriknya, dia bilang mau nggak? Kalau mau tapi ada syaratnya, gitu kan? Kasih dulu hak kesulungan sama saya. Sampai akhirnya terjadilah tipu daya yang pertama. Dijualnya lah hak kesulungan dengan roti dan sup kacang. Lalu tipu daya yang kedua adalah dia menipu Ishak. Dia berlakon berdrama seperti dia adalah Esau. Dari apa yang terjadi dalam kisah Yakub dan Esau, saudara. Yakub pun even tadi ada hak sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tetapi tetap yang namanya berbuat dosa tidak luput dari hukuman. Dia pun ditipu oleh Laban, ya kan, saat menginginkan Rahel, dan at the end ketika dia punya anak, dia pun ditipu oleh saudara-saudaranya Yusuf. Dibilang Yusuf udah mati, padahal kan dijual. Dari kisah ini, Esau itu berhak marah nggak, saudara? Even dia menjual hak kesulungannya. Tapi soal berkat, soal ketika Ishak memanggil dia supaya dia berburu dan harus menyembelih korban bakaran daging yang enak supaya dia bisa diberkati, dia ngelakuin itu. Tapi karena kelicikan Yakub, karena tipu dayanya, akhirnya kesalib dan akhirnya kena 2 kali Esau. Hari itu Esau sungguh marah. Nggak ada berkat yang lain tah Bapak yang buat aku ini. Mungkin ada yang lain yang bisa kau doakan, yang bisa kau impartasikan buatku. Ishak bilang, saya udah kasih semuanya ke Yakub. Dia akan menjadi tuan atasmu. Kebalikannya adikku jadi tuanmu. Ya kan? Esau itu begitu dendam, begitu kesel sama Yakub. Kejadian 27:41 berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika ayahnya meninggal, Esau punya tujuan untuk membunuh Yakub. Hari demi hari dipenuhi dengan kebencian, sakit hati, emosi. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya harus bertemu, Yakub harus dengan mengatur strategi supaya tidak terjadi apa-apa, sampai akhirnya bertemu, ada momen bertemulah kedua saudara ini, ya bisa baca di Alkitab saudara kisahnya. Akhirnya bertemulah 2 saudara ini. Satu hal yang terjadi ketika mereka bertemu apa? Hal yang berbeda terjadi pada Esau. Kejadian 33 ayat 4 berkata, tetapi Esau, Kejadian 33 ayat 4, tetapi Esau berubah hatinya. Berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ketika kebencian, luka, pahit, apa yang dahulu Yakub pernah lakukan dalam hidupnya, seiring berjalan waktu terus berjalan, dan mungkin akhirnya Esau bisa menerima kenyataan dan mau mengampuni adiknya itu. Yang terjadi di saat mereka pertama kali bertemu adalah apa? Bukan lagi emosi yang dikeluarkan oleh Esau, bukan lagi kebencian yang dikeluarkan sama Esau, tapi dikatakan tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya adiknya, dipeluk,
dan diciumnya. Esau melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Dan ketika dia bertemu adiknya, hatinya sudah berubah. Untuk kita bisa mengampuni, kita harus bisa menerima kenyataan. Kita harus bisa menerima apa yang sudah terjadi, sambil berharap ke depan be better dalam hidup kita. Esau mengampuni Yakub. Tidak lagi ada kalimat akan kubunuh dia, tetapi didapati dia, dipeluknya, diciumnya, dan dimaafkan. Lupakan yang telah lalu, berdamai dan ampuni apa yang ada di masa lalu kita. Maka hati kita akan diubahkan. Esau dipenuhi dengan kebencian. Tapi ketika mungkin dia berdamai, dia mengampuni, hatinya berubah. Yusuf, anak Yakub, sama juga. Dia dibully oleh saudara-saudaranya, dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, harus ngalamin semua yang tidak enak dalam hidupnya, sampai pada akhirnya dia bisa kembali menerima saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia berdamai dengan apa yang terjadi di masa lampau. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Yusuf, itu sungguh tidak enak. Berhak marah, berhak. Berhak sakit hati, berhak. Berhak kecewa, berhak. Karena diperlakukan tidak adil, saudara. Orang mana yang bisa tahan diperlakukan seperti itu? Tetapi sekali lagi, karena Yusuf hidup dengan Allah, akhirnya apa? Dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Kejadian 50 ayat 17 sampai 21. Kejadian 50 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Apa yang terjadi dalam diri Yusuf, mungkin itu hal yang tidak enak. Tapi beda dengan pemikiran Tuhan. Tuhan mengizinkan itu untuk kebaikan yang Yusuf terima pada saat itu. Akhirnya apa? Dia jadi penguasa di Mesir. Melewati semua proses, akhirnya dia mencapai to the top. Caranya dia mengampuni saudara-saudaranya. Menerima kembali orang-orang yang sudah menyakitinya. Menerima kembali orang-orang yang sudah membuangnya, yang sudah menjualnya. Dan bahkan dikatakan, bukan cuma kamu aja yang akan aku jamin, anak-anakmu juga akan aku jamin. Yusuf to the top, mengampuni saudara-saudaranya. Kadang apa yang mungkin kita pikir tidak baik, Tuhan punya pemikiran yang berbeda, saudara. Tuhan mengizinkan itu supaya apa? Supaya Yusuf melewati proses demi proses, supaya Yusuf bisa mencapai to the top lewat didikan yang Tuhan lakukan sendiri. Setiap orang tadi saya bilang punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu yang mungkin tidak enak dalam daging saya. Kadang saya pernah mikir gini, saudara. Jeleknya saya itu saya sering mikir gini, kenapa saya nggak dilahirin dari keluarga yang berbeda gitu kan.
Ngelihat yang lain mungkin hidupnya lebih baik, lihat yang lain mungkin hidupnya lebih oke gitu kan. Kadang mata ini melihat timbul perasaan iri, timbul perasaan istilahnya pengen seperti itu. Dan kadang saya suka berpikir gini, coba aja ya saya lahir dari keluarga yang berbeda. Tapi kan kita nggak bisa milih kita mulai dari keluarga yang seperti apa. Dan saya tahu apa yang kita miliki, keluarga yang kita miliki itulah pemberian Tuhan yang terbaik buat kita. Kadang saya kalau lagi ada error pikirannya, kadang saya mikir, coba aja ya saya lahir dari keluarga yang berbeda. Karena keinget-inget bayang-bayang masa lalu sudah. Apa yang pernah terjadi dalam kehidupan keluarga saya yang tidak enak. Kadang itu menyelimuti pikiran ini. Dan kalau itu datang, timbullah perkataan tadi. Tapi saya mau belajar melupakan apa yang ada di belakang saya. Karena saya tahu Tuhan sudah menyediakan yang baru buat kita semua. Termasuk buat saya juga. Asalkan kita mau membuat keputusan untuk merubah pemikiran kita. Lupakan, ampuni, berdamailah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Tadi dikatakan di awal kan, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Dalam Yesaya 43, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Ya. Dia hendak membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa? Yang mustahil dalam pikiran kita, Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita, saudara. Jadi hari ini, ayo. Apa yang terjadi di masa lampau itu sudah story yang lama. Itu adalah proses didikan yang Tuhan izinkan terjadi. Sekarang fokus pada apa yang di hadapan kita, fokus pada apa yang menjadi firman Tuhan bagi hidup setiap kita, dan percayalah kita akan bersama-sama mencapai titik top bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau melepaskan apa yang ada di belakang kita. Gak usah ingat-ingat lagi, gak usah kepikiran lagi. Pikirkanlah apa yang ada di hadapan kita. Yang lalu biarlah berlalu. Fokus pada apa yang di depan kita. Mari lepaskan pengampunan, berdamailah dengan apa yang ada di masa lalu kita. Percayalah Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Hari ini berbicara tentang berdamai ya. Sebenarnya berdamai itulah yang membuat kita itu hidupnya bisa bebas loh. Ya. Berdamai membuat kita itu bebas. Berdamai membuat kita itu bisa menikmati segala sesuatu. Ya. Jadi berdamailah dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri. Sebab begini, kalau ada sesuatu ganjelan dalam hidup, ya, itu satu benih. Benih apa? Benih penyakit. Ya. Begitu engkau itu tidak bisa berdamai, ada sakit hati, ada sesuatu hal yang tidak baik, itu ada benih yang tertanam dalam hidupmu. Dikatakan benih itu akan tumbuh, ya, dan akan menjadi pohon, berakar, dan berbuah, akibatnya maut. Beberapa bulan ini saya selalu mendengar ya, mendapatkan beban doa ya. Orang mengatakan begini, Bu Nani, saya dalam keadaan begini, menurut dokter kanker. Ya. Terus mama saya kanker. Siapa lagi? Banyaknya tuh mamahnya. Ini banyak sekali yang WA minta dukungan doa. Sekarang saya lagi ada di Penang, saya lagi ada di Kuala Lumpur, saya lagi ada di mana berobat. Ya, karena apa? Karena kanker.
Dan menurut penyelidikan, akibat daripada semua itu akan karena ada akar pahit dalam kehidupan. Ya. Lepaskan hari ini, karena Tuhan katakan yang lama itu kamu buang. Ya. Jangan ingat-ingat masa yang lalu. Berdamai akan membuat kita mengalami kebebasan. Amin. Mau kan bebas? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang ada di hadapan kami dalam menghadapi akan tutup tahun ini Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi sepanjang 11 bulan ini. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan yang ke-12 untuk mengakhiri akan tahun ini Tuhan. Dan banyak hal yang kami alami sepanjang 11 bulan ini Tuhan. Banyak yang enak, banyak yang gak enak. Banyak masalah, banyak beban yang kami hadapi. Tapi kalau hari ini Tuhan dalam penutupan tahun yang akan kami lakukan, buat kami menyelidiki hati kami untuk berdamai ya Tuhan. Melepaskan semuanya. Biarlah benih-benih sakit hati, benih-benih semua orang yang seringkali membuat kami menjadi hidup tidak enak. Tuhan kami minta ajar kami untuk melepaskan semuanya itu. Kami mau melakukan pemberesan Tuhan, terutama pada tanggal 30 ini Tuhan, kami akan masuk di dalam sesuatu tugas yang baru, mandat yang baru, untuk memasuki akan era yang baru Tuhan. Karena masa-masa ini kami tidak bisa untuk berputar-putar dalam kehidupan pribadi kami. Kami tahu apa yang bakal terjadi. Oleh karena itu siapkan hati kami untuk membereskan hidup kami pribadi demi pribadi. Saudara, saat ini saat teduh, koreksi diri. Kalau masih ada ganjelan-ganjelan terhadap saudara, sesama, teman, orang tua, keluarga, ampuni, lepaskan pengampunan, bereskan hidupmu. Untuk masuk tanggal 30 yang akan datang ini. Minta Roh Kudus mengingatkan siapa-siapa yang menyakitkan hatimu. Biar saudara mengalami kemerdekaan dan kelepasan dan kebebasan. Bapa, Engkau mengetahui sedalam-dalamnya hati kami. Kami mau beres di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali menyia-nyiakan pengampunan-Mu. Seringkali apa yang ditawarkan yang menjadi hak kami untuk mendapatkan pengampunan daripada-Mu, kami sia-siakan. Buat kami meresponi panggilan-Mu pagi ini Tuhan, untuk berdamai di hadapan-Mu dan di hadapan manusia.
Saat ini kami juga menyediakan diri kami untuk tanggal 30 Tuhan, di mana kami harus bersiap-siap untuk menghadapi apa yang bakal terjadi. Karena peniupan sangkakala ke-7 sudah siap. Oleh karena itu siapkan hati kami. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk apa yang saat-saat ini kami dengar di daerah Sulawesi Barat Tuhan. Sudah ada pengumuman tentang megatrust yang bakal terjadi sampai dengan bulan Maret. Tuhan, kami berdoa, kami banyak mendengar di mana benda-benda langit mulai berjejer yang akan mengakibatkan menggoncangkan segala-galanya. Tuhan, kami tahu tanda-tanda yang kami lihat dan kami dengar Tuhan. Tanda-tanda yang sangat jelas. Karena peniupan sangkakala ke-7 sudah dipersiapkan. Tuhan, buat kami waspada dan hati-hati. Jangan mengentengkan akan segala suatu peringatan-peringatan ini. Buat kami tidak seperti Esau Tuhan, mengentengkan hak kesulungannya. Buat kami tidak menjadi lengah dan kami mengentengkan peringatan-peringatan-Mu. Sehingga kami merasakan tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tuhan, buat kami meresponinya. Sehingga kami tahu ya Bapak, waktunya sudah amat sangat singkat. Siapkan hati kami untuk tanggal 30 ini. Kami boleh meresponi apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan juga akan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk dua pemimpin kami. Biar mereka dapat bekerja sama. Biar mereka boleh sederap dan selangkah. Biar mereka boleh melakukan bagiannya sampai semua rencanamu jadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami juga berdoa untuk tanggal 27 hari Rabu ini Tuhan. Di mana akan diadakan pemilihan serentak Tuhan dari 38 provinsi. Engkau turunkan keamanan, Engkau turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar mereka semuanya berdamai Tuhan. Tidak ada sesuatu hal saling sikut menyikut, tapi benar-benar berjalan sesuai dengan rule yang ada. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan karena kami tahu Engkau sudah memilihkan yang terbaik buat semuanya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sungguh kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Kami juga tetap berdoa semua bencana-bencana yang terjadi. Engkau akan lepaskan sampai akhir tahun ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan melakukan perkara-perkara yang baik buat bangsa dan negara kami dan seluruh Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami minta kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Sehingga kami benar-benar mempunyai daya tahan tubuh yang dapat mengatasi semua cuaca yang saat ini kurang baik. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak supranatural. Ini minyak yang tidak ada diproduksi di dunia. Engkau menyatakan segala sesuatu. Engkau buktikan bahwa Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan saat ini kami mengoleskan minyak ini pada hidup kami, maka kami akan mengalami segala sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Dan itu yang Kau sediakan untuk kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini memasuki hidup kami. Hidup kami dalam kehidupan supranatural. Telinga kami pun Tuhan hidup dalam supranatural. Mata kami, hati kami, bibir mulut kami hidup terus dalam supranatural. Engkau yang membuat kami dapat dilepaskan dari perkara-perkara yang tidak baik. Sekalipun itu sukar buat kami, tapi Engkau sanggup untuk melakukannya. Kau berkati tangan kami Tuhan. Biar hidup kami hari ini hidup dalam supranatural. Kaki kami pun Tuhan berjalan dalam perjalanan yang menuju kepada supranatural dan berjalan dalam jalan supranatural. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Perjalanan kami hari ini berhasil. Berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.